Bang, manggilnya apa bang? Gereja Sungai Yordan is starting record. Berarti kita. Gede. Lu yang gede bang. Gimana gua ada suara kita? Gitu semua. Mute. Gimana? Astaga tuh. Saya kan baru mau pakai baju. Di record loh ini. Udah di record, mau masukin YouTube loh ini. Semuanya nih akan direkam, dimasukkan ke YouTube. Lalu akan dimasukin ke MNC Live Channel ya. Ya di situ ada topeng nggak? Terus nanti kita akan masuk ini sebelum kita Baru balik, Kak. Ya. Kenapa? Baru balik. Jadi nggak ada di situ? Baru balik. Baru datang maksudnya. Oh iya, tolong ingetin ya Cia. Gue pengen, kita harus ini nih, kita harus gimana kalau pembahasan cinta beda agamanya kita bahas sekarang aja. Betul. Boleh tuh bang, boleh bang. Nah, lu semua kalau ngomongin cinta lu. Bang Sam, boleh bang, bahas sekarang bang. Ngomongin firman. Alkitab itu tentang Tuhan. Yusak. Bukan cinta beda agama. Tahu Yusak. Apa sih Yusak terus? Oh. Apa namanya? Nama sayangnya Yusak. Lu nggak mau bang? Nggak jamurnya. 12.000 kayaknya. Guys. Kalau ada yang mau beli bawang boleh ya, langsung kontak saya aja ya. Kalau ada yang mau Jualan bawang. Buat tampang lu bang. Iya nih, Ella lu kenapa sih? Lu pampang-pampang. Biasanya kalau ibadah lu nggak pernah pampang muka. Begitu ada cewek baru aja yang masuk bikin. Nando. Dia nggak mau lihat kok. Hai semuanya. Maaf ya marah-marah ya. Oh bang. Astef, gadisnya boleh kenalan nggak? Boleh. Kan lo gue bilang pasti saudara Steffi namanya aja gadis Jami. Nah panjangnya Steffi kan Steffi Graf kali Jami. Penipu gue lo semua. Halo kakak. Ini lebih dari gua apa gimana kak? Oke, kakak-kakak aja Nando. Kan gua nanya lu. Bukannya kasih Steffi. Enggak, tapi dia beda banget sama Steffi. Lebih kalem kayaknya. Tapi kan biasa first impression menipu ya. Iya. Ya, nggak apa-apa. Nanti kenalan lebih lanjut Semoga- aja nggak apa-apa. Lu jangan usaha terus lah, udahlah top lah kayak gitu-gitulah. Hai, Karoni, Fabian. Aku tertarik sama lu gitu ngomong. Kalau didoain dulu gimana mas? Didoain dulu. Social distancing. Ya. Jangan gitu juga tuh. Goblok. Tapi mending doain apa kenalan langsung? Kita mulai jam. Waktu mak lo kasih lo nama, didoain dulu apa enggak? Enggak. Enggak. Ya udah jadi. Orang yang kasih nama bukan bayarnya ya. Cuma gua nggak ada. Kalau nih kau di mana kau? Jalan-jalan saja. Rambut Angel kenapa begini sih? Terus dulu deh. Kak rambut lu kenapa kayak gitu kak? Kata Bang Sam. Bang San makan apa? Siapa yang ngomong tadi? Jelasin deh. Happy Sunday semuanya. Semangat ya Steffi yang hari ini mau Happy khotbah. Sunday. Semangat ya Kak Steffi. Steph, karena lo yang khotbah gue nggak ada deh. 3.15 kali ya. Ya, Bang Sam. Kalau Bang Sam nggak ada berarti dia belum ada. Hai Roni. Karena lo yang khotbah, gue udah Mana percaya nih lah. stopnya ini? Enggak, gue mau mengintimidasi lo dulu di awal-awal. Apa sih sebenarnya aja pasti ngomongnya apa? Steph. Ingat, kacamata keren benar. Steph, Ya. Bang Cere sayang kamu ya. Nah, Ih, Bang Sam sayang-sayang. Bang Sam, ada ponakanku, Bang. Dilapor. oh terbongkar kan ponakan. Tapi umuran. Beneran. Gadis itu. Mungkin itu kacamata gaya atau kacamata apa sih?
Itu Astaga, kenapa dengan itu kita di sini saling menyayangi. Iya, itu Udah tahu Kurnian? ini bukan jangan kaget ya. Untuk ke depan datang lagi. biar lebih gelap aja apa ya HP-nya biar lebih gelap. Tuh. Halo. Aduh, gue diem aja deh. Kabur kan. Ayo gadis kenalan dong. Boleh nggak? Boleh dong. Gadis, gadis, perkenalkan aja. Gadis siapa? Dari planet mana? Nomor telepon. Dari Pluto, dari Pluto. Kasih tahu aja nama lengkapnya. Loso. Nomor teleponnya, Instagramnya, line-nya. Ini gua ngasih tau dulu ya. Ini ciri-ciri cowok yang beraninya dari jauh. Kalau dari deket nggak berani sama cewek kayak gini. Dengerin bang. Ayo, silakan. Masih di mute itu. Gadis masih di mute. Gadis, buka dulu mute-nya, gadis. Shalom. Oh, Halo. Halo. Salam. Di sini paling berisik deh. Gue yang pegang. Ayo, masuk. Dikit kan ada kiri. Awas. Dikit. Ayo. Dasar. Kan saya Rambu Catherine Losofiani Kalejami, biasa dipanggil gadis. Saya ponakannya Mama Stevi. Mama. Dipanggilnya Mama. Mute itu. Lu mute. Terus silakan Lagi gadis. kenalan yang lain lagi. Umur berapa? Umur 16 tahun. Boleh, lu mesti Berarti kamu SMA apa SMK? SMA. SMA. Kelas 1. Pada bawel ya. Gak apa kita beda tapi emang harus ada perbedaan. IPA. Maksam kesal. Di SMA Kristen Mercusuar di Kupang. Iya, jurusan. Kamu jurusan apa? IPA. IPA, tim IPA. Dan IPA bro, sorry. Enggak. IPA. Sorry. Sorry IPA nih, sorry. Gadis, Sorry aja IPA. Tolong orang ini ya. Tolong. Jangan mau main IPS ya, sama yang IPA juga cari. Cari yang IPA. nggak ada ya. Perhatikan Lihat aja. tuh maknya tuh. Hati-hati ada maknya. Baper. Kalau udah ini Berarti sekarang kelas 10 ya, gadis? Ya, naik kelas 2. Oh, sama dong. Oh, enggak. Sekarang. Iya, biasa begini. Sama Bin Laden bukan sama Wanita tuh butuh dimengerti, butuh didengerin. Dengerin dulu dia cerita. Iya. Hobinya apa, gadis? Hobi Baca kitab. Hobi baca Alkitab. Waduh, dong. Bisa dong. Bisa dong. Gak bisa. Aduh, yang ini juga udah hobi baca Alkitab juga gak mau. Hobinya gadis itu habisin kuota terus minta duit. Hobinya apa? Gak kedengeran. Ngerti kan lu? Mana? Udah kan Kak Angel ya? Semoga gadis bisa ketemu sama
bergabung sama teman-temannya. Iya, kita senang banget loh walaupun jarak kita jauh. Terus Seneng banget. tetap bisa bersekutu bareng. Iya, sama. Tampar sayang nih. Nanti boleh IG-nya kita follow-followan. Kalau ada muka ini di IG yang add, yang follow, langsung blok. Langsung blok. Lewati dulu ini ya. Steph, nanti lihat itunya, Instagramnya apa, gadis. Yaudah, Kalau ada muka Nando dikit langsung diituin aja. Langsung blok. Langsung share aja di grup, ntar kita hakimi bareng-bareng. nanti gadis, Kak Sevi kan udah bilang, gadis mau nggak join di grup kita? Ya. Ini nggak berlalu goda. Boleh. Itu gini. Yaudah kita kenalan singkat ya dari Gaby. Yaudah. Hai, namaku Gaby. Aduh jadi sok kamu sih. Namanya Gaby udah kelas, sekarang udah masuk kuliah. Terima alumni. Mau diundang di grup ya? Lagi ngomong Aku kan Angel lagi semester akhir menyusun skripsi. Dia adekku. Cecia. Caca, introduce yourself. Introduce yourself. Hai, aku namanya Jumesia, tapi banyak orang panggil aku Cia. Aku baru naik kelas 9 SMP 3. Hai Caca. Silakan lanjut kakak-kakak. Nando, Daniel yang di sana yang di camp silakan bersuara. Nando, silakan Nando. Dulu aja Bang, lu kan yang megang apa ya Bang? Gua lebih tua daripada lo nyuruh gua. Halo, gadis. Harus semua dong. Kenalan, nggak usah halo-halo lagi, udah halo dari tadi. Ini dimasukin YouTube. Kan lu kenalnya sama Bang. Tan. Oh iya. Drama. Halo gadis, nama gua Nando. Iya, ini ada di bawah nih, di bawah sini ya. Nando. Ya, terus. Tambah Do, terus apalagi kenalnya apalagi? Umur. Oh, umur 17. 17. Terus udah kelas berapa sekarang? Udah kelas 3 ya 3. Dulu gue belum selesai ngomong. Oh, terus udah berapa kali nggak naik kelas? Naik terus. Ya, terus jurusannya software sama IPA juga kita. Keren. Iya, software. Enggak. Ada private juga dong. Padahal gagal masuk IPA ya. Oke. Oke, next. Thank you Nando. Hobi. Hobinya bulu tangkis. Lu demi cewek. Nah, lanjut. Ayo. Udah. Lanjut. Kemute itu. Kemute. Daniel kemute. Daniel. Daniel kemute. Iya. Halo gadis, nama gue Daniel Kasram Candani, umurnya 16 tahun. Singkat lo ada panggilan. Oh, Dike aja, kalau nggak Deka, manggil nama singkatan. Sekolah kelas 2, jurusan IPS. Udah, thank you. Nih, Dia artis. kenapa? Daniel artis gadis kalau nggak tahu. Oh ya lu paling tua. Yusak udah belum? Yusak dulu. Yusak. Ayo guys, waktu. Halo, namaku Yusak. Asal dari Jawa. Maaf ya teman saya. Aduh, gue. Langsung waktu. Halo, nama gue Kerry. Bang, salut banget bang, sumpah bang. Gue emang imut, Pak. Gue salah satu kakak yang paling besar. Selain Bang Sam. Apalagi ya? Gue udah turun kemarin dari Nggak nanya bang. 96 jadi 92. Wow. Dan puji Tuhan udah pakai ikat pinggang sekarang. Oke, thank you. Tadi gue liat di gereja masih kebuka tuh perut. Halo. Hai. Nama saya Samuel Evans, umur 28 tahun, pendidikan terakhir 3,6 terakhir itu pun didongkrak ya. Terus pekerjaan saya musisi. Kalau mau tahu Instagram saya bisa @samuelcere. Kok jadi duluin? Oh, iya. Jangan dong. Itu aja ya. Buat lo semua yang pengen deketin gadis, gue tampar lo abis ini. Kok ngomongnya di sini harusnya bukan di situ. Ini adek gua, ya. Ini adeknya, ponakannya adek gua. Nanti mau masuk Instagram grup Gak usah WhatsApp. nanti nanya-nanyanya nanti. Silakan Yusak.
Nanti gua aja yang ngundang ya. Sekali. Udah, Kak Angel udah. Udah. Tadi udah. Sebelum koker. Oke. Roni, Lina, Bian dulu deh. Udah tadi. Aku Tina, umurku 15 tahun. Nggak, aku umurnya 21. Oke. Nah, 21. Silakan, Roni. Hai gadis. Kau gadisku yang cantik. Aku Roni, umur 17 tahun. Wah, 17. Kelas 2 SMA. Enggak, canda. Udah itu aja. Kau ganjen, Garoni, kau ganjen. Apa sih Nando? Ingat itu. Viola, silakan Vi, kenalan Vi. Hai gadis, aku kakak Viola. Biasa panggilnya Vivi Chan. Nggak berlaku. Berdusta dia, Salam kenal ya, aku umurnya 21 walaupun muka aku kayak 30 tahun tapi aku 21 ya. Viola lawak loh. Dan dia jago banget dance. Bukan, itu Juvinsia yang jago itu. Ya berdua lah. Oke, udah semua ya. Kita akan mulai. Sebenarnya belum. Bian tadi katanya udah. Nggak tahu, makanya aku nggak dengar. Tapi yang udah Yusak. Bian. Belum. Ayo kenalan. Jadi gini. Nama gue bacot. Nama gue Fabian. Terus siapa lagi? Kelas. Sama kelas 10 juga. SMK, ngambil jurusan boga. Deh. Thank you, Ki. Hari ini sebenarnya kita mulai ya, teman-teman. Shalom semuanya. Dadah. Kalau nggak mau ngomong, dadah. Hari ini sebenarnya kita akan mendengarkan words dari Paul. Tapi Paulnya dia udah ngangkat sih. Mungkin dia akan menyusul. Atau kalau dia udah hadir, akan lewat teks di grup. Kita akan mulai. Bersyukur buat hari ini kalau misalnya kita semua masih bisa bangun, kita bisa nikmatin hari baru, semangat baru, ketemu dan berelasi sama orang-orang di sekitar kita nikmatin berkat Tuhan, itu semua karena anugerah Tuhan, itu semua dari Tuhan, untuk Tuhan, karena Tuhan aja. Lebih lagi hari ini bisa bersekutu, kita mau menyembah Tuhan, mau dengar firman Tuhan. Biar kiranya hati Tuhan yang terus melekat di setiap kita. Berikanku hati seperti hatimu, penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu, memandang tuayan di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kaki
berikan ku hatimu. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu memandang tuayan di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hatimu. Mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat begitu banyak dan begitu besar kebaikan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kasih-Mu, Engkau boleh menyelamatkan kami yang berdosa ini. Engkau boleh memberikan nyawa-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh menikmati hari-hari. Engkau boleh menguatkan, memampukan kami, sekalipun banyak hal yang kami nggak mengerti, sekalipun kami menyadari Tuhan bahwa kami memang nggak kuat dan terbatas. Tapi karena Engkau saja Yesus, karena anugerah-Mu saja kalau kami ada sampai hari ini. Bapa, kami mau minta Tuhan, berikan hati-Mu seperti hati-Mu yang penuh kasih Tuhan, biar kami memiliki hati seperti hati Tuhan Yesus saja. Berikan kami mata seperti mata-Mu, sehingga kami boleh melihat, memandang bagaimana Engkau memandang setiap orang, setiap jiwa-jiwa, setiap kejadian Tuhan, dengan cara pandang-Mu ya Bapa. Tuhan, lewat apa yang Tuhan sudah ada berikan buat kami mau terus bekerja, melangkah, melayani, sampai akhir hidup kami, karena inilah Tuhan, tugas kami selama di dunia. Biar kami boleh terus melakukannya karena kasih saja. Terima kasih Bapa, kami siap dengar firman-Mu, berkati hamba-Mu Tuhan, Kak Stevi, biar apa yang dia sampaikan berasal dari hati-Mu saja Tuhan. Berikan juga pada kami telinga yang mendengar dengaran, hati yang menerima pikiran, semua boleh fokus dan belajar sesuatu dari firman-Mu. Roh-Mu memimpin kami juga Tuhan, untuk gak sekedar menjadi pendengar, tapi melakukan dan membagikannya. Terima kasih Bapa, segala puji syukur bagi-Mu Tuhan, Allah yang luar biasa. Kami siap mulai ibadah dan dengar firman kami. Haleluya, amin. Silakan Kak Steph. Tadi Angel udah berdoa. Terima kasih untuk doa firman-Nya. Kita memulai renungan firman kita, belajar sama-sama hari ini. Sebelumnya mohon maaf kalau seandainya nanti saat berbicara saya atau Kak Stevi ngos-ngosan bicaranya, karena kalau bicara dalam kurun waktu yang intens begitu, memang nafasnya kayak sedang berlari-lari seperti itu.
Jadi mohon tidak terganggu dengan vibrating nafasnya nanti yang gitu. Ya, oke, shalom semuanya. Selamat sore. Bersyukur kalau kita masih berkumpul sekalipun dalam keadaan yang terbatas, dalam kita tidak bisa langsung bertemu raga seperti yang biasanya kita lakukan, tapi kita bersyukur Tuhan menyiapkan segala sesuatunya untuk kita tetap bisa memuji Tuhan. Nah, hari ini semua sudah tahu dong apa yang mau kita bicarakan hari ini. Ya, judulnya talentamu sarana terbaik melayani Allah. Ya, talentamu sarana terbaik melayani Allah. Kenapa Kak Stevi secara pribadi angkat ini? Karena masih banyak dari kita, mungkin tidak ada di sini, tapi mungkin masih banyak teman-teman kita di luar sana yang belum mengerti apa itu talenta sebenarnya. Mungkin banyak yang mengerti bahwa talenta itu adalah bentuk kita mengekspresikan diri, apa yang kita mampu, bakatnya kita yang ada di dalam dirinya kita. Tapi hari ini kita mau belajar jauh lebih dalam dari itu. Jauh lebih dalam dari apa yang biasanya kita mengerti sebagai anak-anak Tuhan. Seperti itu. Nah, ini kita akan belajar bersama-sama dari perumpamaan tentang talenta. Pasti sudah tahu dong di dalam Matius pasal yang ke-25. Kita buka bersama-sama. Matius pasal yang ke-25, ayat yang ke-14 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Nanti kita akan belajar sama-sama dari situ. Stevi akan menyampaikan beberapa hal yang Tuhan sudah sampaikan melalui perenungan firman Kak Stevi selama 1 minggu ini. Nah, tadi Kak Stevi bilang tema kita hari ini adalah talentamu adalah sarana terbaik melayani Allah. Artinya, talenta yang kita miliki adalah cara terbaik yang adalah sesuatu yang Tuhan kasih untuk bisa kita lakukan untuk melayani Allah. Ya, untuk itu mari kita masuk lebih dalam di dalam mengerti akan talenta sebagai sarana terbaik melayani Tuhan Allah kita. Nah, di dalam perumpamaan tentang talenta ini, sebelum kita baca bersama-sama, pasti aku kasih gambarannya. Ada 3 orang, maksudnya 3 gambaran yang Yesus berikan di dalam Matius pasal yang ke-25 ayat 14-30. Gambaran yang pertama adalah seorang tuan, ya, gambaran pertama adalah seorang tuan yang mau bepergian. Itu menggambarkan tentang Tuhan Allah kita sendiri. Lalu yang kedua ada hamba-hamba, ada 3 hamba di situ, ada hamba yang pertama, kedua, dan hamba yang ketiga. Itu adalah gambaran diri kita sebagai orang yang diberikan sesuatu oleh Allah. Dan yang ketiga tentu saja ada yang namanya talenta. Talenta sini berupa sesuatu yang diberikan oleh tuannya kepada hamba-hambanya. Bisa digambarkan sesuatu yang diberikan Allah kepada kita. Seperti itu. Nah, kita membaca bersama-sama, di-unmute aja semuanya. Dulu nanti sementara kita baca firman, kita akan baca ganti-gantian. Semua yang cowok-cowok, yang ganteng-ganteng akan membacakan ayat yang pertama, lalu keduanya teman-teman yang cewek, berikut seterusnya, seperti itu. Perumpamaan tentang talenta, silakan yang cowok-cowok baca dulu ayat yang ke-14. Udah? 1, 2, 3. Sebab Lagi ramai banget, Kak. seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Lanjut yang cewek, ayat 15. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Lanjut.
Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu dia membawa 2 orang ke dalam tanah, lalu dia berikan 2 orang kepadanya. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuhan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh 5 talenta. lanjut. Lanjut. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turunlah dalam kerajaan Tuhanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuhan, 2 talenta yang Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Lanjut. Itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia mengikut tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan duduklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah ini. Terimalah punya Tuhan. Maka jawab tuannya, hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudah seharusnya uang itu diberikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya kembalinya aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berlimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan camkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan ketagihan. Amin. Terima kasih untuk squad camp. Oke, mari kita mulai. Jadi teman-teman, hari ini ada 4 poin yang kemarin sudah kita bahas. 4 poin yang akan Kak Stefi sampaikan hari ini, dan semoga bisa memberkati karena Stefi akan menyampaikannya dengan cara yang sederhana. Semoga kita mengerti. Ya. Nah, teman-teman, tadi judulnya adalah Talentamu Sarana Terbaik Melayani Allah. Tadi sudah dikasih tahu ada 3 gambaran yang ada di sini. Gambaran tentang Tuhan, yaitu Allah kita, lalu hamba, menggambarkan diri kita, dan juga talenta. Nah, Stefi mau bilang, banyak orang setelah kemarin mencari apa sih itu talenta dan sebagainya untuk disampaikan dengan bahasa yang sederhana, maka ternyata banyak sekali orang umum di luar sana, orang sekuler, membedakan talenta dan bakat itu sepertinya sangat paksa dipisahkan. Jadi bakat itu seperti ini, talenta itu seperti ini. Seperti itu. Dan hari ini kita mau belajar tentang talenta yang ada di dalam Alkitab dan bagaimana, kenapa Tuhan Yesus memberikan perumpamaan ini. Teman-teman, kalau kita lihat arti talenta di dalam Alkitab itu sendiri, ya, talenta itu sebenarnya satuan berat atau satuan ukur yang dipakai. Jadi kalau zaman dulu, talenta itu adalah
satuan atau alat ukur yang dipakai dalam bekerja atau mengupahi seorang pekerja. Dan kalau di sini, di dalam pasalnya yang ke-25, itu diibaratkan talenta itu berupa uang. Nah, teman-teman, talenta sendiri, Alkitab mencatat talenta, satu talenta itu sama dengan 6.000 dinar. Ini Kak Sevi akan gambarkan secara umum saja. Satu talenta itu 6.000 dinar. Dan satu dinar itu adalah upah kerja satu hari dari seorang pekerja, mungkin pekerja buruh dan sebagainya. Biasanya kan yang kerja dapat uang harian itu adalah seorang buruh ya. Kalau yang kerja kantoran biasanya bulanan dan sebagainya. Nah, kalau misalnya begitu berarti untuk mendapatkan satu talenta 6.000 dinar. Satu dinar adalah upah pekerja satu hari. Kalau misalnya upah pekerja satu hari itu adalah satu dinar, berarti orang itu harus bekerja kurang lebih 20 tahun untuk mendapatkan satu talenta. Banyak berarti ya. Kalau kita uangkan, diuangkan saja. Kira-kira sekarang buruh dapatnya berapa? Atau yang dapat gaji bulanan misalnya 4 juta dibagi saja 30 atau 25 karena hari Minggu tidak dihitung. Dibagi saja dan itu uang yang sangat banyak. Bisa dikatakan ini adalah modal dan modal yang sangat besar ya. Karena berbicara tentang talenta, berbicara tentang uang. Nah, lalu banyak juga yang bilang kalau mau bahas talenta itu adalah ayat yang paling cocok untuk kita ceritakan kepada anak muda. Karena talenta itu berhubungan dengan kekuatan, dengan bakat, potensi yang ada di dalam diri anak muda. Dan mereka adalah orang-orang yang masih sangat produktif dalam menggunakan talenta. Sehingga mereka mulai membedakan ini, bakat ini, bakat ini. Kak Stevi bersyukur sekali kemarin, kayaknya Tuhan tuh pas sekali dalam mengatur segala sesuatunya, dalam mengatur waktu. Kemarin Kak Stevi lihat di dalam grup kakak-kakak teens, di Asia Teens, sudah lihat semua kemampuan bakat anak-anak teens, dan itu luar biasa. Sampai, ternyata kalian itu betul-betul mutiara yang sangat sulit didapat. Karena kalian tuh unik, kalian tuh spesial, kalian tuh dengan keberadaan kalian masing-masing, kalian tuh luar biasa. Even yang satu cuma diam, yang satu cuma bergerak, yang satu cuma menunjukkan dia tinggi, rambutnya panjang, tapi kalian luar biasa. Dan itu adalah anugerah yang tidak bisa kita kita ungkapkan dengan kata-kata juga rasanya tidak cukup untuk menggambarkan betapa luar biasanya Tuhan atas diri kalian. Dan hari ini kita mau belajar tentang talenta. Ya. Nah, kalau misalnya tadi kita bilang talenta itu adalah uang, adalah modal, berarti talenta yang kita punya tuh adalah modal. Sedangkan kalau misalnya kita bicara tentang uang, lalu bagaimana dengan orang-orang yang tidak memiliki uang yang banyak? Berarti mereka tidak punya talenta. Kalau misalnya kita bayangkan ini sebagai uang, sebagai modal. Atau bisa juga kita bilang kalau ini berbicara tentang bakat atau potensi dalam dirinya orang. Mungkin nih kayak Bang Sam nih. Bang Sam ini sulit ditemukan, betul kata Cirut. Karena jarang-jarang orang bisa main musik semuanya. Devi aja belajar musik gitar satu aja belum tentu jago-jago. Tapi Bang Sam itu dikaruniai talenta yang luar biasa bisa main semua alat musik. Ya, tidak banyak semua orang. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau orang lain yang tidak punya talenta seperti Bang Samuel atau tidak punya suara yang bagus, tidak punya keahlian memasak, gimana? Apakah dia juga bukan orang yang tidak punya modal yang dikasih Tuhan? Ya, apakah itu juga bukan talenta? Jadi talenta berarti hanya sesuatu yang bisa kelihatan dan oh iya itu. Terus yang lain-lain bukan talenta. Tapi Kak Stevi mau bilang hari ini, kita harus sepakat. Talenta itu tidak hanya berbicara tentang hal lahiriah yang kita lihat, tapi talenta adalah semua hal baik yang Tuhan berikan yang bisa kita gunakan untuk kemuliaan namanya. Itu talenta. Ya. Kalau misalnya
Kita tidak bisa bermain musik, kita tidak bisa bernyanyi, kita tidak bisa jadi apa, tapi kita adalah orang bersukacita. Itu adalah talentamu. Saat engkau ada bersama orang-orang lain menjadi sukacita. Itu talentamu. Kau pakai itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya. Nah, sekarang kita sepakat dulu ya. Talenta di sini adalah semua hal baik yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita yang kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya. Setuju ya? Semua coba yang setuju angkat jempolnya. Ya, jadi kita harus sepakat dulu bahwa talenta adalah semua hal baik yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita yang bisa kita pakai untuk kemuliaan namanya. Nah, sekarang banyak sekarang itu ajang pencarian bakat atau banyak anak-anak sekarang itu pergi ke anak itu untuk mencari tahu bakat dan minat anak-anak ini itu seperti apa. Nah, secara Alkitab kita juga bisa menemukan talenta kita. Bagaimana kita menemukan talenta kita? Hari ini kita mau belajar. Bagaimana kita menemukan talenta? Yang pertama, di ayatnya yang ke-14, sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Cara pertama untuk kita bisa menemukan talenta kita adalah kita harus sadar siapa kita. Ya, di situ dikatakan ada seorang tuan yang memanggil hamba-hambanya. Kita harus sadar dulu kita siapa. Kalau kita sadar kita adalah hamba, maka kita tahu ada tuan kita. Dan kalau kita sadar kita hamba, maka itu adalah cara pertama yang bisa kita pakai untuk kita bisa menemukan talenta. Karena gini, di sini dikatakan ada tuan, ada hamba. Teman-teman, kalau di dalam perjanjian lama, hamba itu tidak punya hak apa-apa. Semuanya tergantung kepada tuannya. Ya, tapi di sini hambanya, kenapa nih ketawa-ketawa nih? Pasti karena lihat si Dewi ngantuk, Kak. Dia minta maaf. Ada yang salah sama Kak Stevi? Enggak, kamu ngantuk. Ya, kalau aku dia ngantuk, dia minta maaf. Dia sekarang minum dulu. Silakan Kak. Ada apa? Oke. Ngantuk, Kakak, ngantuk dianya. Oh, dia ngantuk. Minta maaf dia. Sama Kak Stevi juga ngantuk, Dek. Belum tidur kita ya. Oke, habis ini kita tidur ya. Kita dengar dulu firman Tuhan. Oke, gadis jangan tidur juga ya, gadis ya. Nah, bagaimana kita menemukan talenta? Yang pertama kita harus menyadari siapa kita. Kita adalah hamba. Di sini dikatakan ada tuan yang memanggil hamba-hambanya. Kita harus sadar dulu kita punya tuan. Dan tuan itu pemilik kehidupan kita. Ya, kita harus sadar dulu kita siapa. Oh, saya adalah hamba. Dan kalau tahu kita adalah hamba, kita pasti tahu kalau kita punya tuan. Karena status aja kita hamba. Nah, tadi kita sudah sepakat bahwa talenta adalah semua hal baik yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita yang bisa kita pakai untuk melayani Tuhan. Ya, kalau kita hamba berarti kita punya sesuatu yang Tuhan kasih untuk melayani Tuhan kita. Tuhan kita siapa? Kita adalah hamba kebenaran. Siapa kebenaran itu? Kebenaran itu ialah Allah sendiri, Yesus Kristus. Jadi, cara pertama kita menemukan talenta kita adalah kita harus sadar kita adalah hamba dan kita melayani untuk Tuhan kita. Kita adalah hamba kebenaran yang melayani kebenaran itu sendiri. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ayat yang ke-15, yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang 2, yang seorang lagi 1. Hal kedua yang bisa kita lakukan, hal kedua bagaimana kita menemukan talenta adalah kita harus yakin dan percaya kita semua punya yang namanya talenta, minimal 1. Lihat, hamba-hamba ini datang semua dan tidak ada yang tidak diberi talenta. Semuanya dikasih talenta, ya. Semuanya dikasih talenta sampai
masing-masing sekalipun itu 2, sekalipun 1 5, sekalipun satunya 1, tapi semuanya dapat. Ya, jadi kalau ada yang bilang saya belum menemukan talenta saya, kayaknya saya tidak punya talenta, berarti kita tidak menghargai Tuhan kita. Ya, karena semua kita dipanggil dan pasti memperoleh talenta. Nah, ini adalah cara Alkitab bagaimana kita mencari talenta. Dan yang ketiga adalah bonus. Angel sama Gaby, aduh. Coba kasih tahu Kak Stevi dulu apa yang lucu, biar Kak Stevi bisa perbaiki. Tidak, Kak, dia tidur. Maaf. Enggak, terus tadi dia bilang Katina bisa tidur kayaknya. Oh, karena kacamata Katina ya? Iya. Ya, matanya lagi itu. Kak, silakan, maaf ya, Kak, maaf. Oke. Karena kalian langsung satu frame sama Kak Stevi, jadi waktu Kak Stevi bicara, lihat kalian senyum-senyum, jadi nanti buyar. Oke, mari kita lanjut. Dan yang ketiga adalah keluargamu, komunitas rohanimu, orang-orang terdekat yang mengasihimu adalah hadiah dari Tuhan yang bisa kita percayai untuk bisa membantu kita menemukan talenta. Jadi, orang-orang di sekelilingmu, keluargamu, pasti tahu apa yang paling keren dalam dirimu. Orang tua rohanimu pasti tahu apa yang paling keren dalam dirimu. Jadi, kalau misalnya masih susah, aduh, saya kayaknya belum menemukan talenta, datang sama orang tua rohanimu. Kak, kira-kira apa ya yang paling menonjol dari dalam diri saya, yang bisa saya, yang menurut kakak tuh paling menonjol dari seorang saya itu apa? Gitu. Ya, jadi bersyukurlah untuk orang-orang yang saat ini berdiri buatmu, keluargamu, orang tua rohanimu. Jadi mereka akan membantumu menemukan talenta. Ya, talenta tadi berupa apa? Semua hal baik yang bisa kamu lakukan untuk memuliakan Tuhan. Ya. Kenapa Kak Stevi bilang tadi temanya talentamu sarana terbaik? Karena talenta kita tidak hanya kita tunjukkan saat event tertentu. Hidup kita adalah eventnya Allah. Setiap hari kehidupan kita adalah eventnya Allah. Kita adalah master plan-nya Allah. Sudah Tuhan atur. Makanya semua hal yang baik yang bisa menyenangkan hati Allah, kerjakan itu. Itu pasti menjadi talentamu dalam hidup. Ya. Ya. Dengan bonus-bonus bakat-bakatmu yang lain, menyanyi, beatbox, menari, lalu apa? Bisa berbicara Korea, gadis. Kaget, Kak Stevi juga kaget, gadis ternyata bisa berbahasa Korea. Masa sekarang WhatsApp-nya ditanya, besok jangan lupa ya, ibadah online. Dia jawabnya pakai bahasa Korea. Kak Stevi nggak tahu, tapi itu kemampuannya. Pakai itu untuk, siapa tahu gadis nanti bisa jadi penginjil di Korea kan? Ya, ceritain Tuhan Yesus di sana. Seperti itu. Semua yang ada dalam diri kita yang bisa memuliakan Tuhan itu adalah talentamu. Ya, jadi ya sekarang jangan bilang saya nggak punya talenta. Jangan bilang seperti itu. Tuhan sudah kasih kita talenta. Ya, oke, itu dia. Yang pertama, bagaimana kita menemukan talenta? Tadi menyadari siapa kita. Lalu yang kedua, kita pasti punya talenta. Percaya saja. Kalau kita hamba, kita punya Tuhan, kita pasti dikasih tanggung jawab ya sama Tuhan. Nah, yang berikutnya adalah mensyukuri dan menerima talenta. Nah, biasanya di sini banyak anak-anak muda yang struggle. Wah, dia bisa ini, saya hanya bisa ini. Dia bisa ini, saya hanya bisa ini. Hari ini kita mau belajar dari hamba yang pertama dengan hamba yang kedua, bagaimana mensyukuri dan menerima talenta. Teman-teman perhatikan baik sikap dari hamba-hamba ini. Ada 3 hamba yang datang sama Tuhan, hamba pertama, kedua, ketiga. Waktu mereka datang di hadapan Tuhannya, Tuhan langsung kasih talenta. Dan lihat yang mereka lakukan, hamba yang pertama dan kedua. Ayat yang ke-16, segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu beroleh 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Lihat, sikap pertama yang dilakukan oleh hamba yang pertama dan kedua adalah tidak menunda dan tidak komplain. Coba lihat.
Waktu dikasih, ada nggak mereka bilang begini, kok aku 2, dia 5? Terus yang satu juga tidak bilang, ih Tuhan, boleh nggak tambahin saya ya? 3 atau tambah 1 lah. Seperti itu. Tidak ada, no complain. Berarti apa yang sudah dikasih sama Tuhan, itu yang terbaik. Karena apa? Tuhan tahu kapasitasnya. Karena dia Tuhan kita. Kalau Tuhan ini saja, kalau Tuhan yang di dunia saja tahu bagaimana mengupah karyawan-karyawannya, bagaimana Tuhan kita yang di atas, dia tahu persis siapa kita. Ya, karena dia yang panggil kita, dia yang jadiin kita. Dengan tangannya sendiri dia jadikan kita. Jadi, cara kita yang pertama adalah tidak komplain sama Tuhan dan tidak menunda-nunda. Jadi, kalau kita sudah sadar kita siapa, kita pasti juga sadar apa yang harus kita lakukan. Yang kita layani itu hanya Tuhan. Seperti itu. Ya. Yang kedua, ayatnya yang ke-17. Hamba yang menerima 2 talenta itu berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Masih di ayat yang sama, mengerjakan semua yang menguntungkan Tuhan. Coba lihat yang dilakukan oleh hamba, yang dicatat. Mereka hanya mengerjakan apa yang disuruh tuannya. Dikasih 5 talenta, ya dia kerjakan 5 talenta. Dikasih 2 talenta, dikerjakan 2 talenta. Artinya apa? Yang difokuskan hanya keuntungan Tuhan. Tidak ada keuntungan hamba sama sekali di situ. Mereka juga tidak tahu kan? Si Tuhan tidak bilang di awal, nanti kalau kamu mengerjakan ini, nanti kamu akan dapat ini. Sama sekali. Alkitab tidak mencatat seperti itu di awal. Tuhan hanya memberikan dan hamba yang baik mengerjakan. Segera mengerjakan setelah mendapat apa yang diberikan Tuhan. Setelah kita tahu siapa kita, setelah kita lihat apa yang menjadi talenta kita dalam hidup kita, kita langsung kerjakan itu. Jangan menunda-nunda. Jangan juga komplain sama Tuhan. Ini ciri-ciri orang yang tidak bersyukur adalah komplain. Komplain aja kerjanya. Saya cuma bisa ini. Saya cuma bisa ini. Dan akhirnya apa? Kita tidak bisa melayani Tuhan dalam kehidupan kita. Ya. Jadi mensyukuri dan menerima talenta. Yang pertama, tidak komplain dan tidak menunda. Yang kedua, mengerjakan semua yang menguntungkan Tuhan. Yang ketiga adalah melakukannya dengan sungguh-sungguh. Lihat di ayat yang ke-19, lalu pergilah Tuhan itu. Artinya saat hamba-hamba itu ditinggal pergi, saat mereka mengerjakan, mereka tidak dilihat. Tidak ada yang mengawasi. Ya, tidak ada yang mengawasi mereka. Tapi lihat yang mereka lakukan nanti di ayat berikutnya. Mereka mengerjakan berlaba 10 talenta, itu yang paling banyak. Ini menunjukkan bahwa apa? Dia sadar dia hamba, dia sadar yang dia lakukan hanyalah untuk menyenangkan Tuhan. Sehingga apa? Sekalipun Tuhannya tidak melihat, sekalipun tidak ada orang yang menilainya, dia tetap mengerjakan bagian. Nah, ini adalah ciri-ciri orang yang mensyukuri talenta yang ada dalam dirinya. Ya, mensyukuri talenta dengan melakukannya sungguh-sungguh. Karena sekarang kan banyak orang yang bilang, ya udah, kalau banyak orang yang melakukan kegiatan yang ada hal-hal yang baik kalau ada orang yang lihat atau kalau ada orang yang puji. Ingat, yang kita layani itu adalah Tuhan yang tidak kelihatan. Kalau Tuhan yang tidak kelihatan saja kita buat seperti itu, kita sama dengan hamba nanti yang selanjutnya. Adalah hamba yang jahat sebenarnya. Karena apa? Kita tidak berterima kasih sama sekali atas apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Oke. Yang berikutnya, cara kita mensyukuri dan menerima talenta. Ada di ayat 20 dan ayat yang ke-22. Bertanggung jawab. Dia sadar siapa yang berikan dia talenta dan untuk apa talenta itu diberikan. Dia tidak pernah memusingkan dirinya sendiri. Itu hamba yang baik. Itu anak-anak Tuhan yang baik. Itu anak-anak Tuhan yang tahu bersyukur kepada Tuhan. Biasanya sudah diberikan talenta, saya ternyata bisa seperti ini. Lihat, talenta itu tadi kita sudah sepakat semua hal baik yang bisa kita lakukan. Termasuk apa? Termasuk sekolahmu, termasuk keluargamu, termasuk itu semua adalah talenta. Bagaimana lewat keluargamu orang lain mengenal Tuhan? Bagaimana lewat kamu bersekolah orang lain mengenal Tuhan? Bagaimana kamu cara hidup orang lain mengenal Tuhan? Bagaimana kamu hanya berbicara pun orang lain mengenal Tuhan? Itu talenta. Karena apa? Talenta adalah semua hal baik yang Tuhan
berikan dalam kehidupan kita yang fungsinya adalah untuk memuliakan Tuhan saja. Ya. Jadi bertanggung jawab. Lalu yang kelima, bagaimana cara kita mensyukuri adalah di ayat yang 21 dan 23. Dapat dipercaya. Coba perhatikan, situ dibilang baik sekali apa yang kau kerjakan, hai hambaku yang baik dan setia, maka aku akan mempercayakan kepadamu perkara yang besar karena engkau setia dalam perkara yang kecil. Nah, Alkitab itu sangat keren, Tuhan kita sangat keren, pemilihan diksinya itu sangat keren. Jadi kalau biasanya orang-orang bilang, wah saya bisa loh mengerjakan hal-hal yang luar biasa ini. Dunia melihat apa yang luar biasa yang kita kerjakan, tapi beda dengan Tuhan kita. Dia lihat yang paling kecil, bahkan yang paling kecil, ya, bahkan yang paling kecil. Itu kerennya Tuhan kita. Makanya kita beda sama dunia. Anak-anak Tuhan tuh harus beda. Karena apa? Hal yang kecil saja kita setia, apalagi hal yang besar. Itulah tipikal orang yang dapat dipercaya. Ya, tapi kan kita tidak bekerja untuk dunia. Kita mau dipercaya sebagai orang yang memang punya Tuhan, takut Tuhan, dan bertanggung jawab sama Tuhan. Ya. Jadi, cara kita mensyukuri talenta yang ada dalam diri kita adalah kita dapat dipercaya. Kalau bayangkan ya teman-teman, ini Tuhan sendiri yang bilang. Kalau teman-teman baca ada perumpamaan tentang uang mina juga. Kalau teman-teman baca itu juga 11-12, tapi sebenarnya maknanya juga sangat dalam. Jadi nanti teman-teman boleh baca lagi perumpamaan tentang uang mina itu. Dan dicocokkan lebih dalam dengan ini. Nah, itu 5 hal yang bisa kita lakukan untuk mensyukuri dan menerima talenta. Teman-teman, Kakak Stevi mau bilang seperti ini. Kita tidak pernah berbuat apa-apa untuk mendapat talenta yang Tuhan kasih. Ya. Hamba di dalam perjanjian lama, kalau kita melihat kembali hamba, itu tidak mendapat hak apa-apa. Bahkan hidupnya itu bergantung kepada Tuhannya. Tapi luar biasanya Tuhan yang ini adalah Tuhan yang memberikan yang baik kepada kita. Talenta. Ya. Luar biasa. Jadi kalau kita tidak bertanggung jawab atas talenta yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, kita adalah hamba yang jahat. Ya, yang nanti akan kita pelajari juga. Ingat, sekali lagi, kita tidak pernah berbuat apa-apa untuk memperoleh talenta. Semua hanya oleh belas kasihan Tuhan. Semua hanya oleh anugerah Tuhan saja. Ya. Tapi ternyata ada juga hal-hal yang bisa membuat kita tidak bersyukur dan menerima talenta kita. Nah, hari ini kita mau belajar apa saja sih hal-hal yang bisa membuat kita itu tidak bersyukur sama Tuhan atas apa yang kita dapatkan. Kita mau belajar dari hambanya yang ketiga. Kita akan kembali sedikit di ayatnya yang ke-18. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menyembunyikan uang tuannya. Sekali lagi, tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Hal pertama yang bisa membuat kita tidak bersyukur atas talenta yang Tuhan berikan adalah kita sombong dan iri hati. Kenapa Kak Sevi bilang sombong dan iri hati? Coba lihat yang dilakukan si hamba ini. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang. Maksudnya menggali lubang itu seperti apa? Dia seolah-olah merasa bahwa dia pun layak mendapat lebih banyak. Dia memang tidak mengungkapkan, tapi sikap dia menunjukkan bahwa Tuhan saya ini tidak layak dapat 1. Harusnya saya bisa dapat lebih banyak. Nah, ini adalah salah satu kesombongan dari orang yang tidak bisa mensyukuri talenta yang ada dalam diri. Jadi saat dia dikasih 1, dia mintanya, saya harus 2, saya harus 3. Ingat, setiap orang yang diberi banyak dituntut banyak pula. Ya, setiap orang yang diberi banyak dituntut banyak pula. Jadi kalau kita punya banyak talenta, teman-teman kita dituntut banyak pula. Karena ujung-ujungnya kita harus mempertanggungjawabkan semua ini. Ya, ayat pasal 24-25 ini berbicara tentang akhir zaman. Ya, ini tidak berbicara tentang bagaimana. Ini hanya fasilitas atau proses kita menuju kekekalan. Tapi yang paling penting dari semuanya adalah semuanya harus kita pertanggungjawabkan. Jadi kalau misalnya masih iri-iri hati, ya tadi Kak Sevi bilang sombong dan iri hati. Sombong dan iri hati ini
kayaknya selalu berjalan bersamaan. Kalau dia sombong, dia pasti punya iri hati. Kalau dia iri hati, dia pasti sombong. Kenapa? Tadi selain dia sombong, dia bilang, saya ini mampu. Kenapa saya hanya dikasih 1, sedangkan yang lain 2, sedangkan yang lain 5? Ya, iri hati adalah bentuk kita tidak mensyukuri apa yang Tuhan. Dan kesombongan dan iri hati itu tidak bisa dipakai untuk melayani Tuhan. Pelayanan kita akan sangat pincang kalau kita punya kesombongan dan iri hati. Tendensinya sudah beda, seperti itu. Yang kedua, di ayatnya yang ke-24, 25, banyak alasan. Ini salah satu ciri orang yang tidak mensyukuri dan menerima talenta. Banyak alasan. Tuhan, aku tahu loh, gini-begini. Tuhan, begini-begini. Tuhan, ini. Banyak alasannya. Sehingga apa? Sekalipun dia punya talenta, tapi dia tidak bisa melihat itu dengan baik. Kenapa? Dia terlalu banyak alasan. Alasan menutupi kerja atau usaha yang bisa dia lakukan. Ingat, sekalipun hamba-hamba ini semuanya dapat talenta yang berbeda, tapi usahanya semua sama. Hasilnya semua sama. Kita bisa lihat. Jawab Tuhan kepada hamba yang pertama dan kedua, baik sekali apa yang kau kerjakan, hai hambaku yang baik dan setia. Tuhan tidak bilang, wah, banyak sekali hasil yang kamu dapat. Wah, keren sekali kamu karena kamu bisa ini. Wah, dia tidak terlalu keren. Tapi Tuhan bilang, kau hambaku yang baik dan setia. Sama juga yang didapat oleh hamba yang kedua. Nggak ada bedanya jawaban Tuhan. Artinya apa? Tuhan nggak fokus sama hasilnya. Tapi Tuhan mencintai proses. Dia Tuhan yang mencintai proses. Jadi, kalau kita terlalu banyak alasan dalam hidup kita, maka kita tidak siap melayani Allah. Dan kita tidak tahu mau bertanggung jawab apa nanti sama Tuhan. Karena ada hal yang sederhana begini saja kita tidak bisa kerjakan. Seperti itu. Ya. Oke, jadi memang mungkin ini terlalu Kak Stevi, semua orang juga tahu kali. Tapi kan kalau kita sudah, namanya kita kalau sudah berhadapan dengan orang banyak, kita juga pasti kepingin menunjukkan hal yang terbaik. Nah, kalau manusia yang tidak memberikanmu apa-apa, yang hanya mungkin manusia itu hanya berikan tepuk tangan, atau berikan kamu jempol, atau berikan kamu ucapan, kamu keren. Masakan kita terlalu itu adalah ungkapan-ungkapan yang sebenarnya Tuhan tuh tanpa kamu minta pun Tuhan kasih. Kalau sudah terbaik di mata Allah, dalam Mazmur dikatakan bilang, kalau kau sudah baik di hadapan Allah, pujian dari manusia itu datang sendiri. Tapi kalau kita mengutamakan yang namanya pujian manusia, kita tidak akan bisa betul-betul sebenarnya menemukan talenta kita. Karena talenta itu tidak dipakai untuk menyenangkan manusia. Talenta dipakai untuk melayani Tuhan kita. Karena dia yang kasih talenta. Ya, seperti itu. Oke, selanjutnya. Hal yang membuat kita itu tidak mensyukuri karena kita malas. Nah, kata malas di sini, kemarin sempat Kak Dewi baca. Di sini Tuhan bilang, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Kenapa jahat dan malas disandingkan? Di dalam Mazmur dikatakan bahwa orang malas itu adalah teman dari perusak. Orang yang malas adalah teman dari si perusak. Bisa bayangkan, siapa sih yang mau dibilang, wah, gadis itu malas. Pasti hidupnya tuh kalau besar rusak tuh. Karena dia malas. Tapi ungkapan ini ada benarnya dan ini serius. Ingat, Tuhan sendiri yang bilang, hai hambaku yang malas dan jahat. Ya, Yakobus bilang, apabila seseorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik dan benar, tapi dia tidak melakukan, dia berdosa. Kita tahu malas itu tidak baik, tapi kita tetap bermalas-malasan, kita berdosa. Nah, kalau kita sudah berdosa kepada Tuhan, itu artinya apa? Kita jahat. Ya, jadi jangan bermalas-malasan. Gali terus potensi yang ada dalam dirimu. Dengan cara apa?
Yang tadi, yang pertama, harus sadar kita siapa. Bangun hubungan yang Tuhan, bangun hubungan dengan Tuhan. Seperti itu. Nah, berikutnya, poin yang berikutnya adalah bagaimana kita menjadikan talenta sebagai lifestyle kita. Sederhananya gini, Kak Stevi tidak perlu untuk menjadikan talenta lifestyle kita tidak perlu menggali ayat sampai kita cukup sadar tadi yang pertama, kita sadar kita sapa, kita sadar kita hamba. Dan kalau kita sadar kita hamba, kita melayani Tuhan, maka seluruh aspek kehidupan kita adalah hanya untuk melayani Tuhan. Karena kita sadar siapa yang kita layani. Dan kita sadar apa itu talenta. Talenta adalah semua hal baik yang bisa kita lakukan untuk melayani Tuhan. Dan karena kita tahu siapa yang kita layani, setiap hari itu adalah hari di mana kita melayani Tuhan. Setiap waktu, setiap jam, setiap detik, menit yang kita adalah untuk melayani Tuhan. Jadi, untuk jadikan talenta lifestyle, teman-teman semua pasti sudah tahu, yaitu dengan terus berusaha melakukan hal-hal terbaik yang ada dalam diri kita untuk menyenangkan Tuhan. Baik dari bangun tidur sampai kita tidur malam. Even kita memang sering jatuh di dalam dosa atau mungkin masih berbuat salah. Tapi ingat, Tuhan kita bukan Tuhan yang tidak melihat proses. Justru ya Tuhan yang sangat mencintai proses. Dia mencintai bagaimana kita bekerja, berusaha melayani Dia dengan apa yang dipercayakan kepada kita. Ya, sederhananya seperti itu. Jadi bagaimana kita menjadikan talenta kita, lifestyle kita, yaitu dengan melakukan semua hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kalian pasti punya hal-hal luar biasa dalam hidup kalian yang setiap hari, wah, saya tuh kalau pengen kayak gini kok kayaknya yang pasti itu yang baik ya, dan menyenangkan Tuhan. Ingat, seorang hamba mengerjakan apa yang paling menguntungkan tuannya, tidak peduli dia. Dan upahnya adalah masuk bersama-sama di dalam kekekalan. Yang kita kerjakan hari-hari ini, upahnya bukan di dunia ini. Upahnya setelah nanti kita kembali ke surga. Bersama-sama dengan Bapa kita, dan menerima semua upah kita. Semua apa yang sudah kita kerjakan di dalam dunia ini. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita mengembangkan talenta. Kak Stevi cuma mau bilang cara kita mengembangkan talenta adalah dengan sadar untuk siapa kita melayani. Karena begini, mengembangkan talenta ya dengan latihan, mengembangkan talenta ya dengan terus melatih diri kita. Misalnya saya jago nari, saya harus terus menari, saya harus terus menari. Sekarang pertanyaannya adalah, untuk siapa kamu menari? Untuk apa? Untuk mendapatkan pujian manusia? Untuk apa kamu bisa beatbox mungkin? Untuk apa? Ya, supaya saya kelihatan keren, Kak Stevi. Mungkin setelah kita melakukan itu, kita akan berkembang. Tapi percayalah, Kak Stevi bisa jamin, perkembangan itu tidak akan selamanya, tidak akan bertahan. Sementara. Karena apa? Kita udah salah. Bukan untuk Tuhan, tapi untuk diri kita dan untuk orang lain, untuk pujian dari orang lain. Jadi, bagaimana kita mengembangkan talenta? Yaitu dengan sadar untuk siapa kita melakukan talenta itu. Kalau kita melakukannya untuk Tuhan, ingat, Tuhan yang berikan upah. Tuhan yang berikan upah, dan upah itu pasti dikasih sama Tuhan. Ya, jadi hari ini belajar tentang talenta, bagaimana kita menjadi hamba yang setia, hamba yang bisa dipercaya, hamba yang bertanggung jawab. Upahnya adalah kekekalan. Sedangkan untuk hamba yang tidak setia, apa upahnya? Ayat 30 dikatakan bahwa capakanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Ya, tempat kegelapan yang paling gelap, di mana di situ ada kertas gigi, ratapan, dan sebagainya. Kita ya bisa membayangkan surga itu seperti apa. Padahal mungkin surga itu jauh melebihi dari apa yang kita pikirkan. Begitupun dengan neraka.
Mungkin yang kita pikir neraka itu adalah sesuatu yang gelap, yang buruk dan sebagainya, tapi bisa juga lebih parah daripada yang kita pikirkan. Jadi kalau kita sadar kita siapa, kita pasti mengerjakan yang terbaik. Kuncinya itu sebenarnya. Kunci dari semuanya untuk melayani Tuhan adalah dengan kita tadi. Karena yang namanya pelayan ya, itu tidak bisa. Kalau dia bos, dia tidak mungkin mau melayani. Percaya. Tapi kalau dia tahu dirinya adalah pelayan, dia tahu dirinya adalah hamba, dia tahu dirinya adalah doulos, maka dia akan melakukan yang terbaik bagi tuannya. Tapi tentu saja melakukannya dengan cara yang baik, bukan dengan menjilat tuannya. Kita tidak pernah diajar untuk menjilat Tuhan, tapi kita diajar untuk hidup bertanggung jawab kepada Tuhan, karena kita adalah anak-anak Tuhan. Kalau Tuhan bertanggung jawab aja sama hidup kita, kenapa kita main-main sama hidup kita untuk dipertanggungjawabkan kepada Tuhan? Ya. Dan kesimpulannya untuk semuanya adalah apapun yang kita kerjakan hari-hari ini, talentamu hari-hari ini, atau selama hidupmu, talenta apa yang kamu miliki yang bisa menyenangkan hati Tuhan, semuanya akan kamu pertanggungjawabkan. Semuanya akan kita pertanggungjawabkan di dalam kekekalan nanti. Jadi pastikan memang hidup kita adalah hidup yang melayani Tuhan dan bertanggung jawab atas apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Karena dikatakan di ayat 27, Tuhan bisa ambil kembali apa yang ada pada kita. Dia Tuhan yang terlalu bisa mengambil semua itu. Bisa aja hari ini kita jago main gitar, karena kita tidak, Tuhan bisa ambil tiba-tiba tangan kita keluh, atau mungkin ada banyak cerita seperti itu, ada banyak kesaksian orang-orang yang dulu jago dia balap sepeda motor, tiba-tiba dia harus kecelakaan, kehilangan 2 kakinya. Ya. Dan memang kita harus betul-betul memaknai kehidupan kita sebagai talenta terbaik yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Ya, semoga firman ini memberkati teman-teman semua, adik-adikku yang sangat-sangat berpotensi dalam berbagai hal. Apa yang kalian punya saat ini adalah cara terbaik kalian untuk melayani Tuhan kalian. Tidak perlu lihat yang lain, karena pelayanan bagi Tuhan dimulai dari kamu. Karena kamu adalah berharganya Tuhan yang bisa. Dan ada satu kalimat terakhir yang tidak ada di dalam kalau pembahasan hidup kita adalah pemberian Allah, dan apa yang kita lakukan dalam hidup kita adalah pemberian kita kepada Allah. Kita tidak mau kasih yang ecek-ecek sama Bapak kita, karena dia sudah kasih yang terbaik sama kita. Ya, so lakukan yang terbaik melalui talenta. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Thank you, Stevi. Thank you, Kak Stevi. Thank you, Kak. Makasih ya Kak Stevi. Makasih. Makasih Kak Stevi. Thank you, Christopher. Thank you, Opa. Thank you, Kak Stevi. Terima kasih, Kak Stevi. Happy Sunday. Ojil. Kalau berdoa tadi tiba-tiba mati zoomnya. Nando kok sih? Kita berdoa. Gaby jangan bengong terus ya Gaby ya. Terus Ngeledek orang terus. mukanya begini lagi. Mari kita berdoa dulu untuk firman. Kok blackout, Stevi? Stevi kemana? Nanda yang pimpin doa dong. Nando dong yang pimpin doa. Udah. Nando yang pimpin doa dong. Nando dong. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu sore hari ini, memberkati setiap kami anak-anak Tuhan yang mendengarkan. Biarlah betul-betul talenta yang ada dalam diri kami boleh kami pakai untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Memberkati setiap apapun yang ada dalam diri kami, Tuhan, pakai kami untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Roh Kudus memakaikan dan memampukan. Terpujilah Engkau, haleluya. Amin. Amin. Silakan Jel. Yes, Chef. Thank you, Kak Steph. Nando. Ya, saya nih.
Ada apa tuh? Arten bagus. Ya itu emang kata-kata itu harus ditampar mulai. Bagus Arten, bagus. Biar Yuk, ada yang mau tanya? Sama Kak Sevi. Kalau nggak, Kak Sevi nggak buka sesi pertanyaan sih. Kalau tanya silakan. Boleh. Mungkin kita boleh sharing apa sih yang kita udah kenali dari apa yang Tuhan beri talenta. Boleh. Jangan dong Bang, Halo, namanya nih. Dari Hening memang. dari Topi. Apa talentamu, Dek? Atau apa yang kamu syukuri yang ada padamu? Semua Ini? Semuanya disyukurin. Salah pertanyaan. Talenta. Talenta semua yang baik yang Tuhan beri. Yang kamu sedang kelola saat ini. Dari hari ini. Saya pengen nanti main bultang lagi. Oke, good. Kemarin ya lu main bultang ya? Waktu itu hari apa sih tuh? Hari Rabu. Ya, hari Rabu. Apa bakat di bultang? Setiap hari Rabu kita main bultang ya. Jadi kalau mau join. Asik kok. Sekarang Gaby dong, talentanya apa selain ngantuk? Ini belajar banget. Lo gue baru 1 kali gitu lo udah inget terus ya. Lu mau liat muka lu kayak gimana, Beb? Apa? Mau liat muka lu pas ngantuk gak? Enggak, lo screenshot. Enggak ada lah. Begini. Ini tadi. Apa? Iya, wow, berlindung. Ya, kalau Cecia selain dance apa? Oh, kita nggak usah ngomong. Saya aku cuma dance sama nyanyi, Kak. Main PUBG aja. Iya dong, nggak ada TikTok sih. COVID-19, itu dia ada nyanyi. Dia kalau main PUBG tuh jago tuh dia tuh. Nggak jago lah. Kalau Nando dan yang di camp, Bian, Gadis. Saya Nando. Gue ditanya bang. Iya apa? Pertanyaannya apa? Pertanyaannya apaan? Ya udah, kamu Kok nggak didengerin? Tuh ini tadi. mana sih? Talenta gua. Udah mulai. Ini lagi tanya jujur aja. Talenta gua itu nulis sia. Anjay. Good. Daniel, yang di situ sama Yusuf. Daniel tuh, Yusuf. Apa nih? Lo dulu. Foto model Hai dia. Jos, ada Jos di situ ya? Enggak, bakat gua Menikahimu. apa ya? Shooting. Action. Bang. Nyanyi tapi nggak terlalu jago sih, tapi suka aja. Buset. Julid. Gitu aja. Semua hal baik. Julid itu memberikan informasi. Ya hidup lu aja nggak tahu gimana. Yusuf, Ngapa lagi? Itu talentanya dia itu malu-malu. Dibilang Ngomong lah. Nggak jadi naik motor. Apa yang nggak tahu? Nggak mau. Kore tidur bisanya. Yusuf apa tadi? Dia mau tidur. Kan kakak terus kan yang nanyain. Aku udah nanya kakak dong. Boleh gak kak? Boleh gak kak? Boleh kan nih? Kak Angel talentanya apa? Talentaku. Banyak bacot. Banyak bacot. Angel. Si Dobe nanya. Thank you loh, Nat. Gua tahu talenta Gaby apa? Angel. Model Pulau All Shop.
Ayo Kak Angel jawab dong. Gimana sih Kak Angel? Ini sekarang jadi foto model, gue bangga. Besok jangan sampai ada di majalah Trubus ya, Gap. Kak Angel jawab dulu. Ini lagi pada ngobrol ini. Ya udah. Talenta Angel apa? Ayo. Udah. Enggak, talenta Angel. Gue suka nulis. Terus, suka main gitar. Oke. Suka baca, suka belajar. Suka ngepel sama Yafi. Mau jadi kayak Maudy Ayunda ya? Suka nasihatin gak, Kak? Itu juga talenta loh. Aku suka kamu. Oh, udah mulai ganjil ya. Suka Kayaknya kados lagi, Kak. Suka. Udah. Gadis sama Bian belum jawab. Gadis sama Bian. Gadis talentanya apa? Gadis jago main gitar. Jadi Kita sejatinya punya bakat julid tau. Tante tuh kayak hamba yang ketiga tuh, julid. Ya, coba. Nando bisa ganti gak namanya Nando? Nanti. Ayo gadis, talentanya apa gadis? Unmute. Ya. Itu nggak lembut, Dok. Gadis. Nando ini emang penjahat. Apa? Gitar katanya. Main gitar. Bian. Taruh apaan? Bakat Kak Angel. Gapai diam. Bian, Apa Bian? Bian bakatnya main COD. Nah, betul. Aku aja yang tanyain ke Angel. Aku aja yang tanyain ke Angel. Iya. Boleh gak? Punya siapa? Aku nanya Bian. Enggak apa-apa. Gadis talentanya apa? Gitar dong, mana lagi? Oh, gua kedengeran Bebe. Komen lu ya. Senang banget lu. Tadinya komen ini tuh orang. Ya, gengs, apapun yang ada pada kita, seperti firman hari ini, semua untuk kemuliaan Tuhan dan semua nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Amin. Karena Tuhan bisa ambil, ya kan benar ya ayat 27. Tuhan bisa ambil kapan aja, ambil minta kembali. Aku mau tanya kakak-kakaknya, talentanya apa aja? Oke, boleh Pe, silakan Pe. Tadi Kak Angel udah, Tina, Vio, Bang Sam, Bang Rey, Roni, kita ditanya sama Tope. Tuh. Kayaknya talentanya ngintip nih. Kalau gua bakatnya bisa tahan sabar di bulan monat. Nggak nanya Korey. Tuh, sama lu juga gue sabar, Wi. Sabar gue di bulan. Gue nanya loh. Gue nanya Katina. Katina talentanya apa? Ngintip katanya Tope. Aku talentanya ngintip. Dijawab dong. Apa? Aku. Ayo, Bang, lengket banget rambut lu. Talenta apa ya? Suka julid. Itu bukan talenta, itu dosa ya. Enggak, aku suka baca. Tapi walaupun aku orangnya agak lemot ya, tapi aku suka baca. Terus aku orangnya kepo sih. Terus mau belajar sebenarnya. Itu doang. Oke sip, makasih Kak Tina. Kak Stevi nih. Jangan tidur Kak Stevi. biarin dong, biar rame lu, kenapa sih? Masa Iya, terima kasih Ope. Kayaknya talenta Ope itu adalah menyelidiki talenta-talenta orang lain ya. Oh iya, jelas. Oh, jadi detektif Kembangkan itu, kembangkan ya. Jadi apa Bang Sen talenta aku ya Bang? Kok nanya Bang Sem sih? Iya, jadi kan tadi ada poinnya. Komunitasmu itu bisa membantu menemukan talenta. Gimana sih, Ope? Mantap. Kalau Kak Jeje nggak ditanya. Jadi nanti belakangan aja. Yalah. Jadi Kak Stef itu suka menulis, suka baca buku talentanya.
Semuanya baca buku ya. Iya, Kak Sam itu suka baca buku kan, semua hal baik yang bisa kita lakukan tadi kita bilang kan. Oh iya, benar juga sih kayak Devi sih. Bawang putihnya jangan lupa tuh. Bentar lagi sih. Kalau Kak Viola gimana Kak Viola? Kalau ayo, kalian tanya catat. Banget TikTok ini. Salah. Talenta saya adalah rebahan, teman-teman. Nggak tahu. Ngedance setengah-setengah. Nyanyi suara juga nggak bagus-bagus amat. Bagus. Jadi saya bingung sebenarnya. Nanti Kak Viola harus tampil di tin sih, ngedance. Tidak akan. Mengasih itu juga talenta. Bagus loh. Iya bagus. Tidak usah sebenarnya, ya kan Pei? Udah ya. Ya. Karoni, talenta lu apa Karoni? ada. Jadi selama ini Sakit sayang. Talenta lu apa Ron? Ini kepala unti udah sakit. Talentanya Lagi siapa itu? Christopher, jadi selama ini kamu belum tahu talenta kakak, Pei? Tangannya lama. Lu mau mana? Mau kemana? Talenta utama kakak tuh sabar. Nah, bener kan? Sabar. Ada Pi yang bernama Christopher. Sabar. Makasih Pak, I love you. Love you-nya di mulut doang ini. Ya sudah, cuma segini doang ya kakaknya ya. Dia aja nggak ditanya, udah pergi guys. Jadi dia lagi toilet guys. Masa aku harus buka toilet? Bangsam banyak sih bangsam. Oh iya, bangsam. Bangsam banyak banget, sampai nggak muat. Dia mah maruk. Banyak bangsam. Bakat gua, talenta gua pertama main musik, kedua berbicara, terus yang ketiga bisa memahami perasaan-perasaan kalian tanpa harus membalut luka. Masak. Keempat, membalut luka wanita. Saya ngomong satu-satu, tolong. Ini gue jadi kayak nyombong ya, padahal emang itu gitu talentanya. Mau gimana ya? Terus yang keenam, memberikan dorongan. Hah? Oh, yang kelima, gue analis kritis ya. Jadi segala sesuatu gue pasti kritisi supaya tidak ada yang salah. Perfeksionis ya. Yang ketujuh gue orang yang gue cukup lucu, berbuah. Gue sabar seperti kalian. Terus ada banyak ya. Ganteng jangan lupa. Kalian sudah tahu talenta saya yang paling utama adalah ganteng itu ya. Jadi nggak perlu dibahas lebih banyak. Ganteng adalah ultimat. Terima kasih. Yang ke-10, aku sayang kalian. Udah. Tolong, jangan. Oke ya, begitu saja. Saya jadi kakak rohani nih sekarang ya. Ayo saya kembalikan lagi Kak Stevi minum dulu, Kak Stevi. Minum. Thank you. Oke guys, sekali lagi diingatkan untuk kemuliaan Tuhan dan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Ini penting ya, soalnya kita. Satu lagi belum Kak? Apa Pei? Arsen. Dia suka. Tadi dia bilang dia suka. Gitu. Tadi kita tanya. Jadi ada talenta hahaha. Iya. Kalau Gaby mesti suka tidur kan? Enggak, ini aja.
Kalau Iya dong. siapa aja sih? Ya udah, yuk kita take a selfie. Selfie, iya. Siji, loro, Sabar ya, sabar. Gadis sambil nunggu mereka, kamu jangan kaget ya melihat kami yang seperti ini. Ayo cepetan doa. Sabar. Jadi maaf ya, itu Nando emang suka caper gitu. Jadi dimaklumin aja. Nah, kan. 1, 2, 3. Aduh. Oke. Sekali aja ya. Lewat. Tadi iklan. 1 kali aja kan? Mau berapa kali? Fabian. Fabian. On your camera. Tunggu Fabian. Ganteng banget sih. Bisa. Jadi timpa tuh. Iya benar. Sebentar ya. Aduh. Bawel banget. Sebentar ya. Oke. Ya. Siji. Oke ya, oke. Loro. Tunggu. Cacanya lagi kayak gitu. Oke. Aduh. Terima kasih. Dadah. Thank you, Kak Stevi. Nanti mau masuk grup. Bye, guys. Bye. Stevi. Jaga Gadis. To meet you. Terima kasih semua. I love you. Salam buat Abel ya, Bian. Dadah semuanya. Dadah. Dadah. Lamba ya. Dah. Sampai keluar. Dah. Tangan lu. Ya, Bang Re.